Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnail Fauzia, NIM J51021538. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai antenatal care. Nah, definisi dari antenatal care sendiri itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses persalinan yang komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada seluruh ibu hamil. Nah, tujuan dari ANC sendiri itu merupakan supaya ibu hamil dapat menjalani kehamilan dan persalinan dengan pengalaman yang bersifat positif serta melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Nah, untuk pelayanan antenatal care sendiri itu dilakukan 6 kali. Nah, untuk 4 kali itu dilakukan bersama bidan dan 2 kali itu bersama dokter. Di mana 2 kali ini, yang pertama itu ada di trimester pertama bersama dokter dan trimester ketiga bersama dokter. Lalu untuk kunjungan pertama, yaitu kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan dilakukan sedini mungkin pada trimester pertama, sebaiknya sebelum minggu ke-8. Lalu untuk kunjungan keempat, minimal 4 kali dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester pertama, yaitu sekitar 0 sampai 12 minggu kehamilan. Lalu 1 kali pada trimester kedua, di mana usia kehamilannya itu lebih dari 12 minggu sampai 24 minggu. Lalu 2 kali pada trimester ketiga, di mana usia kehamilannya itu lebih dari 24 minggu. Lalu pada kunjungan ke-6, minimal dilakukan 6 kali selama kehamilan dengan distribusi waktu 2 kali pada trimester ke-1, lalu 1 kali pada trimester kedua, lalu 3 kali pada trimester ketiga. Setelah itu untuk standar pelayanan antenatal terpadu minimal dilakukan 10T, di mana yang pertama itu timbang, yaitu timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Yang kedua yaitu ada tekanan darah. Lalu yang ketiga status gizi, di mana yang diukur itu merupakan lingkar lengan atas. Lalu yang keempat ada ukur tinggi puncak rahim atau fundus uteri. Lalu yang kelima tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Lalu yang keenam lakukan screening status imunisasi tetanus. Yang ketujuh pemberian tablet tambah darah. Yang kedelapan, lakukan tes laboratorium seperti pemeriksaan HIV, sifilis, dan hepatitis B. Lalu yang kesembilan, lakukan tata laksana atau penanganan kasus sesuai kewenangan. Dan yang kesepuluh, temu wicara atau konseling. Lalu untuk timbang berat badan dan ukur tinggi badan itu ada rumusnya. Nah, untuk rumusnya ini merupakan IMT atau indeks massa tubuh sama dengan berat badan per kilogram dibagi tinggi badan per meter dikali tinggi badan per meter. Nah, di mana untuk hasil normalnya seperti ini. Lalu yang kedua, perlu dilakukan ukur tekanan darah, di mana pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu itu perlu dilakukan screening preeklamsi dengan bagan seperti di samping. Nah, setelah itu yang ketiga, menilai status gizi, di mana dinilai merupakan lingkar lengan atas. Setelah itu saya akan melakukan pengukuran lingkar lengan atas ibu bayi dengan cara mengukurnya di bagian lengan atas. Nah, di sini ditemukan untuk lingkar lengan atasnya 21 cm. Di mana hasil dengan ambang batas lingkar lengan atasnya dengan resiko kekurangan energi kronis atau KEK di Indonesia itu 23,5. Lalu dilakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran tinggi fundus uteri dengan menggunakan mitlin yang sudah saya siapkan. Di mana untuk cara mengukurnya, di sini saya akan mencari fundusnya terlebih dahulu, lalu saya letakkan mitelanya atau mitlinnya pada bagian fundus, lalu saya tarik hingga bagian atas simfisis pubis. Lalu setelah itu diukur dan ditemukan hasil 29 cm. Setelah itu dilakukan penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin, di mana pada presentasi janin itu dilakukan pemeriksaan pada bagian terbawah janin. Lalu untuk denyut jantung janinnya itu dilakukan pemeriksaan dengan frekuensi normalnya itu 120 sampai 160 kali per menit.
Untuk caranya itu paling jelas terdengar pada sisi punggung janin dekat kepala, lalu dengarkan selama 3 kali 5 detik dan jumlahnya itu dikalikan 4 dan lakukan sebanyak 3 kali. Nilai apakah denyut jantung janin itu teratur atau tidak. Lalu dilakukan screening status imunisasi tetanus dan diberikan imunisasi tetanus difteri dengan bagan tabel jadwal pemberian imunisasi di samping. Setelah itu dilakukan pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Lalu dilakukan tes laboratorium di mana terdapat trias eliminasi, di mana pada saat pemeriksaan antenatal pertama pada trimester pertama dilakukan screening menggunakan tes cepat atau rapid test, di mana yang diperiksa itu ada HIV, sifilis, dan hepatitis. Setelah itu dilakukan tata laksana atau penanganan kasus yang sesuai dengan kewenangan. Lalu yang terakhir dilakukan temu wicara atau konseling, di mana untuk hasil pemeriksaan, perawatan sesuai usia kehamilan, usia ibu, gizi ibu hamil, kesiapan mental, mengenali tanda bahaya kehamilan, serta edukasi mengenai penggunaan ASI eksklusif. Nah, untuk pemeriksaan rutin itu nanti ada anamnesis, di mana ada data umum pribadi, ada keluhan saat ini, dan riwayat haid. Nah, riwayat haid nanti dihitung menggunakan rumus Nigel dan rumus Parih, di mana rumus Nigel itu menggunakan siklus 28 hari dan rumus Parih itu menggunakan siklus yang bukan 28 hari. Nah, untuk anamnesisnya itu ditanyakan riwayat kehamilan dan persalinannya, riwayat kehamilan saat ini, riwayat penyakit dalam keluarga, riwayat penyakit ibu, riwayat penyakit yang memerlukan tindakan, riwayat mengikuti program keluarga berencana atau tidak, terus riwayat imunisasi ada atau tidak, dan riwayat menyusui. Nah, untuk keadaan umumnya itu dilakukan pemeriksaan tanda vital seperti tekanan darah, suhu, dan lain-lain. Setelah itu dilakukan pemeriksaan berat badan, lalu dilakukan pengecekan apakah adem atau tidak, dilakukan pemeriksaan terkait masalah yang telah teridentifikasi pada kunjungan sebelumnya. Itu dilakukan pemeriksaan laboratorium, di mana yang pertama itu pemeriksaan HbSAg. Nah, ini itu dilakukan pada trimester pertama dan itu merupakan infeksi menular serius pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis. Lalu dilakukan screening preeklamsi dan eklamsi, lalu dilakukan tes HIV, lalu dilakukan rapid test atau apusan darah tebal dan tipis untuk malaria, dan melakukan screening TBC. Setelah itu juga perlu dilakukan screening infeksi menular seksual seperti sifilis salah satunya, dan melakukan screening diabetes mellitus gestasional. Perlu juga dilakukan urin lengkap untuk mengetahui adakah proteinuria atau tidak. Setelah itu dilakukan pemeriksaan USG, di mana pada trimester pertama itu dilakukan untuk mengevaluasi usia kehamilan, terus ini kehamilannya itu di intra atau extrauterin, lalu melihat jajinya bagaimana, lalu melihat gemeli atau tidaknya. Setelah itu pada trimester kedua itu mengevaluasi nilai cairan ketuban, lalu letak plasentanya, kelainan hidrosefalus atau tidak, dan apakah ada polidaktil atau tidak. Setelah itu pada trimester ketiga mengevaluasi taksiran berat janin, biometri, letak plasenta, jumlah cairan ketuban, apakah ada oligo atau polyhydramnion atau tidak, dan melihat jenis kelamin pada janinnya. Setelah itu pada pemeriksaan USG ini rutin pada kehamilan 18 sampai 22 minggu untuk mengidentifikasi adakah kelainan janin atau tidak. Nah, setelah itu dilakukan gizi seimbang, di mana nanti itu untuk kalorinya diperlukan 2.500 kalori, di mana jumlah pertambahan berat badan itu sebaiknya tidak melebihi 10-12 kg selama hamil. Lalu untuk proteinnya dibutuhkan 85 gram per hari, di mana untuk apabila terjadi defisiensi protein dapat menyebabkan kelahiran prematur, anemia, dan edema. Setelah itu untuk kalsiumnya itu dibutuhkan sebanyak 1,5 gram per hari. Ya, kalsium ini untuk pertumbuhan janin, di mana untuk pengembangan otot dan rangka, seperti kalsium ini seperti susu, keju, yogurt, dan kalsium karbonat lainnya. Apabila terjadi defisiensi kalsium, ini dapat menyebabkan rickettsia pada bayi atau osteomalacia pada ibu.
Setelah itu juga pada zat besinya dibutuhkan 30 mg per hari, lalu asam folatnya 400 mikrogram per hari. Lalu pada iodium ini berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan bayi. Setiap memasak diharuskan menggunakan garam yang beriodium, di mana untuk iodium ini sumbernya itu ada ikan, udang, kerang, dan rumput laut. Setelah itu, iodium ini juga mengandung banyak serat untuk melancarkan buang air besar sehingga mengurangi resiko sembelit pada ibu hamil. Setelah itu, untuk ibu hamil juga perlu membatasi mengkonsumsi makanan yang mengandung garam tinggi. Nah, hal ini itu dilakukan untuk mencegah adanya hipertensi selama kehamilan. Nah, hipertensi selama kehamilan ini akan meningkatkan resiko kematian janin, terlepasnya plasenta, serta gangguan pertumbuhan. Setelah itu, disarankan untuk meminum air putih yang lebih banyak. Hal ini diguna untuk membantu pencernaan, mengatur keseimbangan asam basa tubuh, mengatur suhu tubuh. Lalu untuk kebutuhan air selama kehamilan ini meningkat dan dapat mendukung sirkulasi janin, di mana produksi cairan amnion ini akan meningkatkan volume darah, di mana ibu hamil juga akan memerlukan asupan air yang lebih sekitar 2-3 liter per harinya, atau sekitar 8-12 gelas per hari. Sedangkan untuk kafein itu konsumsinya harus dibatasi. Nah, apabila ibu hamil ini melakukan konsumsi kafein, ini akan berefek diuretik atau stimulans. Nah, jika kafein ini tidak terkontrol, ibu akan mengalami peningkatan buang air kecil, seperti nanti akan selalu ke kamar mandi, itu akan meningkatkan resiko infeksi. Hal ini akan berakibat, ibu juga akan mengakibatkan dehidrasi, terus tekanan darah bisa meningkat, dan jantung janinnya itu akan meningkat. Lalu untuk edukasinya, yang pertama dilakukan istirahat yang cukup, yang kedua menjaga kebersihan diri menggunakan baju longgar, yang ketiga melakukan perawatan payudara, yang keempat melakukan perawatan gigi, di mana pada perawatan payudara itu cukup dibersihkan dengan menggunakan air hangat. Nah, cukup sekian presentasi antenatal care dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!